Tapi gue mikir yang nggak makan tempat aja. Soalnya ini masih simpen di rumah temen, gak enak gitu. Ini? Iya, stok-stoknya. Lah kenapa lo gak di rumah sendiri? Di rumah gue juga penuh. Yang satu lagi nih, gue sebutnya agak susah tuh band lo tuh. Susah iya, tuh. Iya makanya gue sampai lupa namanya Dead Flat. Iya, nama ini juga genrenya ribet lagi tuh. Sun kontemporer apa? Dana lah yang non seni rupa, ada Bakti juga tuh. Dana tuh dari mana ya? Dia LSPR. Oh, London School. Yoi. Komunikasi LSPR. Yes, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Gue hari ini kedatangan yang dari kemarin sebenarnya gue mengundang nih karena ada banyak informasi kayak lu harus ngundang ini. Oke, gue ngundang, gue ngobrol ya kan. Nah udah akhirnya dengan beberapa banyak misalnya bentrok hari, waktu. Nah sekarang baru bisa kita detailnya nanti mau ngobrol sama siapa. Yang pasti nih gue lagi pakai dari merchandise-nya juga dan nanti kita mau ngobrol seperti apa detailnya. Rico. Halo. Atau Ocir, thank you. Waduh. Halo dong. Akhirnya bisa gue ngobrol sama lo. Kemarin gue sempet ngobrol tuh sama Asri dan teman-teman tuh. Udah lo ngundang si Rico aja. Oke, kan makanya gue suka ngabarin lo kapan lo bisa ya kan. Baru deh akhirnya. Terima kasih ya lo udah mampir ya. Sama-sama dong. Oke. Enaknya gue ngobrol dari sini dulu. Lo dari aslinya tuh emang Bogor ya? Enggak, lahir di Jakarta. Lu lahir di Jakarta? Di Kramat Jati. Beneran? Iya. Tapi kenapa orang taunya Rico mah di Bogor gitu? Kenapa? 96 di sana. Oh, jadi lo lahir di Jakarta. Enggak, di Kramat Jati itu Kramat lahir. Jati, terus gak lama 96 karena bokap kan di AU Atang Senjaya. Lo ini anak anggota. Lango. Iya, gue juga Lango juga nih. Cuman gue darat, lo udara. Oke. Lo karena bokap dinas di Halim. Iya, awal-awal masih Halim kan. Soalnya gue keluarga dari bokap sama nyokap tuh ada yang penerbang gitu. Memang keturunan. Jadi bokap lo angkatan udara. Sekarang masih aktif atau? Baru pensiun. Iya, Januari awalnya. Lo anak keberapa kok? Tunggal gue. Lah, bukannya diarahin jadi militer biasanya? Ya gimana ya? Mata minus dong udah dari SMA. Lu udah dari SMA emang udah di mata yang ininya. Tapi bisa lah. Tapi diarahkan gak sebenarnya orang tua? Enggak, bebas untungnya. Oh, kalau gue diarahin banget tuh. Oh iya. Sampai gue kuliah lulus diarahin lagi juga. Masih kan ada tuh programnya tuh. Ya, aduh, gue enggak deh, gue bilang gue suka dengan dunia militer tapi mungkin untuk bekerjanya nggak dulu gitu. Gitu, gue juga sama. Oh, jadi kalau lo lebih santai keluarga. Santai, udah percaya lah ya. Dari yang di Kramat Jati itu pindah ke Bogor tahun berapa ya? Kalau nggak salah 96 sih. 96 ya segitulah. Jadi SMA lo di mana? Di Angkasa nggak? Sky? Enggak, sama sekali. Udah di Bogor gue total tuh. Oke, jadi emang makanya lo dikenal orang adalah Rico dari Bogor tuh karena emang dari dari SD. Iya, TK udah di Bogor. TK malah udah di Bogor. Berarti lo emang grow up-nya akhirnya lingkungan Bogor lah ya. Iya. Oh, SMA lo di mana kok? 8 Bogor. Oke. Terus lulus akhirnya lo daftar lah IKJ. Iya. Nah, lo ngide atau lo kepikiran anak jadi gue mau kuliah di IKJ tuh dari mana kok? Pas SMP tuh sebenarnya gue suka foto setiap balik sekolah tuh suka foto. Zaman dulu kan 2006-an ya nggak salah, dapat 2000 berapa sih? Tustel gitu maksudnya masih film? Enggak, masih pakai tustel. Temen suka hunting foto graffiti. Kan zamannya tembok bomber tuh dulu. Oke, iya benar. Itu gue suka balik ke warnet ngelihat website itu, terus kayak ada apa yang baru ya, terus kayak ada yang di Bogor, terus gue coba hunting foto. Tuh data-datanya suka gue koleksi tuh sama 2 teman gue. Akhirnya penasaran ini apa sih namanya, graffiti gitu, cari di internet. Terus zaman-zaman itu juga udah mulai berkembang, ada vektor ya nggak usah. Iya. Ya itu coba ngulik-ngulik gitulah di warnet. Suka gitu sih gue nguliknya. Jadi awalnya gitu doang. Terus penasaran nih kalau bikin begini apa ya namanya, terus coba-coba gitu, beli kayak sketchbook di Gramet, belajar. Ya nggak, karena kan saat SMP tuh masih mahal ya, aerosol. Iya, dulu RG atau dulu Pilok mereknya. Iya. 16-15 ribu untuk anak SMP sih. Iya. Mahal itulah. Dan capsnya masih normal dulu. Di Bogor belum ada saat itu. Caps ada tapi masih di lu ke Jakarta kalau ke Bandung sih salah satunya.
Jadi emang awalnya cuman gara-gara itu terus kepikiran kayak kuliah di IKJ itu gimana awalnya tuh lo? Ada nggak ya? Pertanyaannya itu dong, ada nggak ya kuliah yang konteksnya tuh kesenian saat itu? Terus pas dilihat-lihat, taunya nanya ke guru BK ya saat itu namanya. Ada IKJ namanya dari SMP. Terus Institut Kesenian Jakarta, ya udahlah, udah cuma kayak masih belum yakin, cuma kayak lumayan nih buat disimpan lah gitu. Gara-gara lo suka dengan aktivitas yang graffiti, lo bertanya dikasih tahu ada IKJ nih. Lo nggak ada info ITB atau ISI gitu, mungkin ada nggak? ISI gue nggak tahu, tapi ITB gue tahu, cuma pas lihat kayak harga gitu wah mahal banget nih. Iya. Gitu. Bukan IKJ lebih mahal ya? Kagak. Kan IKJ itu swasta ya? Swasta. ITB bukannya ada subsidi gitu dari pemerintah ya? Mungkin iya, tapi soalnya gue inget banget pas gue masuk IKJ tuh gue 19-an masuk seni rupa. Mungkin yang mahal tuh FSP atau sinema mungkin ya. Nah kalau lo bandingin sama ITB, berapa ITB waktu itu di era lo? Setahu gue tuh SKS-nya aja ITB 300 di tahun 2000, gue masuk tuh 2011-an. Oke, untuk yang keseluruhan gedung dan lain-lain? Nah itu gak tahu, tapi kan ternyata ada temen juga yang di situ, tapi emang mahal. Jadi lo akhirnya udah deh IKJ aja. Iya. Padahal kalau tahu isi lebih murah sih. Mungkin. Gue gak tahu itu kalau gitu-gitu. Iya. Oke. Nah, lo berarti teman-teman yang di Bogor ini juga ada kesamaan yang akhirnya lo masuklah IKJ barengan ada? Enggak. Di SMA gue tuh cuma satu orang ada. Itu juga tahun 2009, almarhum. Kayaknya IKJ emang selalu jadi pilihan ini sih menurut gue ya. Orang yang gak prioritas gitu loh. Pasti kayak di setiap generasi gitu. Cuma kayak 3-4 orang lah di Bogor paling gitu sih. Kayaknya kalau gue tracking. Jadi di SMA lo sendiri juga termasuk agak langka nih orang langka. Ke IKJ. Kayaknya semua gitu deh. Langka deh pilihannya. Bener. Oke, nah lu masuk IKJ di tahun berapa? 2011. Ngambil apa gue di IKJ? Awal tuh masih desain sih, tapi sempat goyah gitu, pengen murni. Tapi itu emang ketika lo daftar, lo mengarahkan diri lo mau ke desain atau seni murni nih waktu itu awal-awal? Udah tahu belum? Belum jujur, karena masih minim banget ya pengetahuan seni rupa. Apalagi kan di Bogor nggak ada ya akses pengetahuan itu. Yang gue tahu sih cuma visi gue saat itu masuk pengen punya usaha aja dari hasil akademis itu. Cuma pas gue ngeliat kebetulan KMDG itu dikaji 2000 berapa ya, gue lupa, 13-an. Terus gue ngeliat ada proses kreatif namanya kayak presentasi gitu kan, senior ini presentasi cara bikin logo tuh gini. Terus gue ngeliat wah kayak ini kayaknya lebih bervisi sih menurut gue dibanding murni. Kayaknya murni harus ekspresif banget kan, kayaknya gue bisa lebih merunutkan hidup gue melalui desain gitu. Jadi lo akhirnya udah deh gue nentuin di desain. Iya, desain. Istilahnya dulu di kafe lah ya. Iya, di kafe. Jadi lo akhirnya deh milih di kafe. Tapi di tengah jalan lo tergiur juga untuk seni murni. Kenapa? Gue seneng ngelihat crafting gitu sih Dom. Kayak orang ini lagi nge-etching gitu, seru banget. Terus lagi nge-afdruk, lagi orang nunggu cat kering gitu kan pakai oil. Seru gitunya. Nyukil gitu, tapi lo sempet ngerasain gak? Sempet. Malah akhirnya gue jadi lumayan sering ke murni kan. Jadi mainnya. Jadi lumayan melihat aktivitas murni ternyata lebih menarik gitu. Iya. Dibandingin yang lu duduk gitu kan. Komputer gitu-gitu ya. Iya. Oke, lu berarti di IKJ ini lulus gak sih? Lulus. Dari masuk 2011. Lulus 2017. Berarti total 5 ya? 5 tahunan ya? Iya, 5. Normal lah, normal. Lumayan normal tuh. Maksimal di era lo berapa? 7 tahun ya? 7 tuh pemutihan. Jadi harus keluar 7 tahun kan tuh? Iya. Lo 5 tahun masih oke. Masih aman lah. Nah, ketika lo di KJ ini banyak lah pasti kan lo ada kayak misalnya project-project. Nah itu lo apa aja sih yang lo lakuin di masa-masa kuliah IKJ dulu tuh project? Mungkin kalau dari PDSR lah ya, pendidikan dasar sampai 2014 tuh gue masih ngamatin gitu sih. Kayak wah ada ya dunia seni rupa tuh kayak gini ya, belajar gitulah. Terus tahu pokoknya dasar lah, fundamental tuh pengen gue kulik gitu semua. Tapi pas ngeliat Oke Video atau Jakarta 32 ya yang di Galnas tuh. Kayaknya Jakarta 32 deh seingat gue. Iya. Nah itu ngeliat pameran yang
menurut gue wah kayak gini bisa pamer. Yang paling kocak tuh yang ada display kamar tuh, gue lupa siapa tuh. Settingannya kamar. Iya, kamar. Oke. Oh bisa ya kayak gini ya. Gue gak ngerti sih sama sekali. Itu lo udah dikaji kan? Udah. Terus kalau mumpung kan deket kan ke Galnas, terus ngeliat yang lain-lain, ya pengen tahu gitu. Nih apa namanya kayak gini-gini. Oh, ya akhirnya pas ngobrol gitu kan sama teman-teman di kampus. Oh ini tuh namanya senian, nih seni kontemporer gitu-gitu. Oh, gue sih masih belum nyampe gitu-gitu. Tapi teman-teman lo di Bogor yang buat lo kayak sharing atau diskusi ada nggak yang sesama-sama suka di seni rupa atau seni-senian siapa? Ada, tapi akhirnya malah jadi di junior gue sih di bawah ya. Oh. Paling kalau di atas gue sih ada Lutfi Nur Septian tuh Upit. Oke. Upit tuh ya. Upit dia art handling tuh fokus Art sekarang ya. handling tuh. Oh iya. Itu sering lo ngobrol sama dia. Iya, biarpun dia sebenarnya nggak paham-paham juga ya. Tapi yang bikin gue lebih paham tuh karena gue ngobrol sama Geisha sih. Sebenarnya Geisha ada. Itu lumayan jadi terbuka kok. Iya, dia ngulik, gue juga suka ngulik. Terus lumayan sering ngobrol sama ada Ibam kan, Ibrahim penulis gitu. Itu angkatan lo juga emang? Ibrahim tuh 13. Junior gue di bawah. Geisha juga di bawah gue setahun sih. Oh, tapi jadi lumayan sering ngobrol, diskusi gitu ya. Ya itu karena jadi gue suka nongkrong di Murni kan. Penasaran gitu, nih ada yang kayak gini nih karya gitu. Apaan terus ada karya yang mikroba gitu-gitu kan. Gak nyampe sih saat itu gue. Iya. Oh, jadi memang akhirnya lo dengan si circle ini lebih banyak cenderung ke murni ya dibanding ke anak-anak kayak desain gitu. Dan di situ lo banyak terbuka soal kontemporer, terus ada genre-genre lain gitu. Oh. Nah, ketika lo tahu tuh lo explore, lo coba untuk ikutan kayak wah gue bisa berkarya nih, ada nggak tuh sebenarnya? Enggak lagi, gue malah tertariknya tuh di soal ikut serta pengelolaannya ya, pengelolaan acaranya, kegiatan. Apa kan acara yang pertama lo garap? Mungkin kalau di kampus tuh sempat ada program, kan gue senat seni rupa. Lu senat lo? Senat. Wih, rajin juga lo. Iya. Enggak, itu gara-gara biar ngambil uang potongan aja. Ada tuh potongannya? Ada lumayan buat semester. Ya, akhirnya gue bikin namanya tuh Kenal Rupa. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh bisa dibilang kayak dokumentanya gitu, karena bikin karyanya tuh emang seluruh kampus tuh, di area seluruh kampus boleh dipakai. Tapi emang waktu itu awalnya cuma milih 9 perupa lah, ada 6 individu, sisanya tuh kelompok. Oh. Itu juga ngobrol sama Geisha gitu, terus sama almarhum Mas Oki ngobrolin soal Mas mau bikin begini-begini. Oh ya udah jalanin aja gitu. Yang serunya kan sebenarnya ini, gue sih belajar jadi gimana caranya si karya yang aneh-aneh gitu, tapi lolos birokrasi gitu kan. Itu kan yang menurut gue tantangan gue jadi senat tuh harusnya bisa jadi jembatannya itu kan untuk hal itu. Akhirnya ya mereka disuruh presentasi tuh ke dewan semua supaya tahu, terus kita sebagai penengah aja. Oh. Jadi karyanya lumayan tuh sebulan gitu. Namanya programnya Kenal Rupa. Kenal Rupa. Sampai sekarang masih ada nggak? Enggak sih. Oh. Tapi kayaknya dokumentasinya tuh bisa dilihat. Waktu itu kan zaman masih Tumblr ya. Yeah. Semua tulisannya tuh ada gitu, karya-karyanya di situ semua. Tumblr, kenalrupa.tumblr.com. Itu hanya dilaksanakan pas era lo. Iya. Setelah lo nggak ada lagi. Sempet ada yang mau jalanin lagi, mungkin balik lagi ke permasalahan konsistennya aja sih, kayak gitu itu. Pendanaan juga kali ya? Pendana ya bisa jadi. Oh, Kenal Rupa itu. Jadi lo akhirnya banyak ini kan jadinya lebih ke manajemen seni gitu ya. Belajar mengorganize gitu. Terus ada birokrasi dengan kampus. Oke. Nah, kalau lo untuk elonya pribadi mulai berpameran tuh di tahun berapa kok? Lo sebagai seniman gitu. 2000 Instrumenta tuh 2000. Instrumenta tuh lu masuk ya? 2018 apa ya? Iya 18 kayaknya yang di Galnas pertama kalinya. Pertama lu pameran langsung Instrumenta? Sebelumnya sih ada, tapi itu di tahun yang sama sih. Instrumenta, terus sebelumnya tuh ada pameran kolektif sama si GSRB yang di Good School Kota.edu. Sisanya sih enggak, gue lebih banyak ngurusin kayaknya. GSRB lo ikut juga gak sih? Iya kan jatuhnya gue sama Upit tuh yang apa? Penggerak ya? Iya. Rodanya tuh ya? Bareng lagi minumnya. Siapa aja berarti kok di GSRB itu kok? Awal tuh Gerakan Seni Rupa Bogor. Anjir. Oke. Awalnya tuh gua, Upit, terus ada si Kojano, ada Ibam, ada Dennis, Rizky, sisanya tuh ada Dana lah yang non seni rupa, ada Bakti juga tuh. Dana tuh dari mana ya? Dia LSPR.
Oh, London School. Yoi, komunikasi LSPR. Oh, dia di antara anak SRB hanya dia Kayaknya. yang tidak Iya, ada non akademis nih rupa. Oh gitu, kirain gue dulu dia ini loh IKJ juga loh si Dana. Oh ternyata bukan. Oke. Jadi si GRSB ini karena sama-sama Bogor. Iya, seksi gitu. Lo bikin lah gitu. Oh ini kita sama-sama yang dari Bogor dan kita ngerti seni rupa, coba bikin ini gitu. Sebenarnya ini awalnya tuh dari mau ikutan Bandung Zinfest doang di 2018 kan. Itu pun gara-gara waktu gue sebelum terlibat di situ 2017 tuh yang Jakarta Kedua kan yang bikin gue lumayan tahu tuh sama karena kan ngemetain ini kan ya mahasiswa seluruh Jakarta. Yeah. Terus akhirnya ada kayak beberapa, oh ini orang Bogor gitu. Terus akhirnya di Bandung Zinfest mau bikin zin doang. Akhirnya bingung namanya apaan ya. Terus GSRB, udah GSRB aja nih. Tapi B-nya jadi Bogor gitu. Plesetan lah sebenarnya. Plesetan aja. Oke. Jadi ini memang kesamaan dari si anak-anak dari Bogor. Lo bikin organisasi. Ya sebenarnya jatuhnya kayak inilah iseng-iseng organisasi gitu ya. Iya. Oke, terus dari situ lo banyak aktivitas dengan kayak organisasi misalnya sama Ruru juga. Itu atau keterlibatan lo di Ruru atau organisasi lain dari tahun berapa kok? GSRB dan Ruru itu sama sih di Jakarta Kedua ya khususnya. Berawalnya ya. Itu 2016 sampai 18 lah. Oh. Tuh keduanya berjalan beriringan gitu. Oh jadi gitu. Nah kalau nama lo sendiri gue mau nanya, kenapa namanya Ocir Thank You sih sebenarnya? Itu gimana tuh kok? Ada ceritanya nggak kok? Ya gara-gara ini doang. Kalau pas dulu di Ruang Rupa suka bantuin kan beberapa project gitu. Terus wah, abis itu kan kayak Cir thank you ya gitu aja. Oh sesimpel itu ya? Iya bagus gitu kan. Oh iya Ocir Thank You. Oke, lu berarti memang dari zaman kuliah sudah ada banyak ikut terlibat di project-project Ruru gitu-gitu juga? Ya awalnya itu di 32 itu. Oke. Nah dari situ lo banyak akhirnya tadi ada GSRB lo bikin. Terus kayak kalau kita ngobrol misalnya lo juga akhirnya terlibat lah di Cipsi-nya si Asri itu ya. Iya. Itu tahun berapa Cir kalau itu? Covid tuh 2020. 2020. Ya? 2020. Itu berarti sudah lulus lo ya? Iya udah. Udah lulus terus lo akhirnya terlibat di yang karena sebelumnya kalau dari Asri bilang memang sering keterlibatan lo bareng lah ya. Freelance bareng gitu. Nah ini baru ada si nama Cipsi ini pas yang di era itu. Iya. Oke. Sebenarnya gue diajak kan ya. Iya diajak. Karena gue tuh bukan orang yang nggak punya visi untuk membuat studio desain sebenarnya. Lo kenapa tapi emang nggak ada keinginan misalnya bikin sendiri ada nggak? Keinginan sama sekali enggak. Gue lebih kayak kalau sampai tua gue selalu jasa kayaknya enggak deh gitu. Oh lo berpikirnya juga gitu ya? Kayaknya gue makanya mau coba itu kan salah satu ininya kan gue F&B ya Buitens ya gue mau nanya itu tuh Buiten itu. Oh jadi lu sempat berpikir kayaknya gue nggak bisa lama untuk arah di jasa ini gitu. Oh. Nah kalau Buiten itu sendiri gimana awal terjadinya si tempat itu tuh kok? Buitens tuh sebenarnya cerita panjangnya ya. Di 2017 sebenarnya ada juga Buiten. Memang sudah ada. Tapi bedanya saat itu si GSRB terlibat tuh sebagai aktivasi doang, nggak terlibat di kayak manajemen. Karena saat itu kan yang masih terlibat tuh ada Dennis tuh yang terlibat di pengelolaan bisnisnya lah. Akhirnya saat itu di Panduraya jalannya. Cuma gak nyampe setahun sih, cuma seingat gue tuh 2017 kayak 3 bulan 4 bulan lah ya. Karena emang belum tahu tuh cara ngatur cash flow bla 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 kan. Jadi buat muterin bayar uang sewa tanah gitu susah tuh. Udah akhirnya tapi dari situ karena si GSRB bikin program pameran tuh namanya Ngariung Dina Huis, yang akhirnya kita tuh bikin pameran sebulan tuh, setiap weekend ada program-program pendukungnya, ada diskusi, ada musik, ada bazar, aktivasi lah ya. Nah akhirnya di situ kan ketemu juga tuh orang-orang yang ngebantu, plus senimannya juga emang waktu itu emang dari hasil gua sama Ojan tuh ke Bandung Zinfest. Soalnya kan gue setelah Bandung Zinfest gue seminggu tuh ke Jogja. Itu cuma kayak ngasihin zin aja nih ada di GSRB gitu. Ngasih intro lah nih gue ada GSRB nih. Enggak, cuma ngasih tahu ini ada di sini GSRB. Gue emang sengaja gitu nggak mau kasih tahu. Itu juga akhirnya malah orang yang
kolektif gitu bilangnya. Iya, maksudnya kenapa lo sendiri sebagai membernya dan orangnya pun tidak mau menyebut ini kolektif nih, kenapa? Justru malah label orang lain. Gue malah seneng yang gitu dong, yang orang ngecapnya gini ya. Terus jadi kayak nggak, sebenarnya udah prediksi itu akan terjadi, tapi kayak iya udah benar berarti kejadian. Jadi biar orang lain lah yang mencoba melabeli itu. Oh gitu. Nah terus si akhirnya Buiten jalan ya. GSRB ini bisa dibilang kalau bahasa ininya take over tuh. Buiten itu tuh gimana tuh? Enggak take over sih, tapi emang kayak kita saat itu kan tahun itu lagi seksinya Kreatif Hub ya. Forum Kreatif Hub tuh lagi seksi banget. Ruang bersama, ruang kreatif. Ya akhirnya sih GSRB kan kalau mau bikin pameran bikin apa bingung gitu kan, terus berpikir lah kayaknya emang harus bikin sendiri deh gitu. Ya udah akhirnya si ruang yang di 2017 itu tutup, terus akhirnya kita coba itu kan GSRB juga lenggang lah ya. Dari 2017 ke 18-19 tuh emang kita akhirnya ngajuin aja proposal tuh ke cafe atau coffee shop mana yang berpotensi untuk kerjasama bikin acara. Terus setelah pikir-pikir ya lumayan juga ya buat ngawarin akomodasi gitu-gitu, proposal A, B, C. Terus ada juga kan saat itu emang isu-isu Kreatif Hub Bogor mau dibangun, terus kita kayak nunggu. Ini dari pemerintah ya? Programnya Ridwan Kamil kalau nggak salah. saat itu. RK. Gitu. Ini bukan kampanye RK ya? Oke. Terus. Tapi terjadi nggak itu? Apa? Akhirnya terjadi pas COVID kebangun. Di mana lokasinya itu? Balai Kota, samping Balai Kota Bogor persis. Namanya apa kok? Namanya tuh, gue lupa lagi. Tapi emang Kreatif Hub Bogor sih. Oke. Dari situ kalian kepikiran, mantap nih ada ruang yang bisa dipakai buat aktivasi gitu ya. Aktivasi gitu-gitu lah. Ada sponsor gak sih kok? Si ruang yang itu nggak ada sama sekali. Mereka jadinya si yang ngurusin tuh kayak ada si Reka namanya, itu kayak yayasan lah. Yayasan. Kalau kalian sendiri dapat sponsor dari mana? Siapa? Si GSRB untuk saat itu. Udunan aja udah, patungan aja. Lu gak mencoba misalnya brand rokok atau brand minuman apa gitu yang Bogor tuh KTR dulu. Sampai sekarang kawasan tanpa rokok. Oh gak bisa? Kota gak bisa. Kabupaten bisa. Brand-brand rokok besar gak bisa masuk nih? Bisa, tapi kayak lu sublim sih jadinya gitu. Lumayan gitu. Lumayan bikin sulit sih sama ngakalin gitu jadinya. Baru tahu gue sampai detik ini. Jadi kalau acara musik yang pakai rokok sulit dong? Sulit. Ya paling ke kabupaten larinya. Kabupaten itu Cibinong itu masih bisa. Makanya kan ada ya festival yang paling festival yang ada ini rokok. Bonafest misalnya itu ya kemarin ya. Bonafest kan kabupaten banget tuh dia. Jadi di ada nggak masalah ya? Nggak masalah. Gitu. Baru tahu tuh Bogor. Iya. Jadi akhirnya bagaimana kalian untuk menyiasati produksiannya acara kalian? Ya itu kalau misalnya lagi diundang ngisi acara kan kadang suka dapet uang fee gitu lah ya. Ya akhirnya disisihin beberapa untuk ya kita muterin gitu aja sih. Gitu. Nah sampai sekarang si Buiten ini kalian yang coba mengurus acara di sana gitu? Kalau Buiten kan sekarang udah jadi beneran bisnis ya. Iya ada. Kalau gue lihat udah established gak sih sebenarnya, udah settle gitu. Iya kan udah oke kan. Ada restonya ya kan. Itu kalian siapa aja yang running sekarang ini? Yang running tuh ada Dennis dari GSRB juga. Terus karena waktu itu ya hasil dari GSRB juga tuh. Dulu ada barista di Buiten yang lama tuh namanya Lupi. Nah, akhirnya dia sekarang jadi operasionalnya di Buiten. Terus akhirnya kita pas ngobrol-ngobrol di 2020 gitu kan COVID ya, bingung ngapain. Akhirnya kita dulu cuma sepedaan aja gitu di Bogor tuh, keliling terus ngomongin Buiten. Terus cuma celetuk gini doang sih. Tadi gue sama Dennis tuh mau bikin bakmi, udah berdua tuh R&D sendiri, beli perlengkapannya nih R&D. Wah ini enak ini apa enggak, dua hitung APP. Terus akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran gitu, nih Buiten kali ya gitu. Terus akhirnya gue langsung WhatsApp si Lupi kan, Pi Buiten yuk gitu. Akhirnya langsung besok tuh, ayo kita ngobrol deh gitu. Udah setahun, tapi lumayan lama sih itu, setahun nyari tempat doang sih. Karena kita kan akhirnya gimana caranya bisa settle itu kan harus kayaknya udah deh cari investor aja deh. Udah cari, akhirnya kita bikin proposal, bikin hitung perencanaan, uang balik berapa tahun gitu. Terus PDKT lagi sama proposal. Sama investor-investor. Terus akhirnya kita nyoba dulu kan di Buiten yang lama pameran Ngaring Dinawis tuh ada satu arsitek namanya Ardini. Terus
wah ada arsitek nih dulu, udah kita pakai dia aja. Akhirnya gue calling dia buat ngobrol, ini ada Buiten nih gini mau nggak ini, ya udah nanti gue bayar profesional aja semua gitu. Oh mantep, berarti emang Gitu. udah terdata, termanajemen dengan baik ya. Belajar Buiten. dari sebelumnya. Berarti berapa orang kok yang sekarang ini benar-benar aktif di Buiten gitu? 6 orang, semua. sama lo 6 ya? Oh, jadi kalau kita sebut Buiten ini apa nih kok? Ya resto aja udah. Lu nggak mau bilang alternative space atau misalnya ini hub apa gitu, nggak mau nyebut itu? Enggak, tapi itu akhirnya balik lagi Orang-orang publik yang lagi menilai. Iya. Oh, tapi banyak orang menilai akhirnya Buiten itu apa? Kopi skena lagi. Iya, karena emang gue melihat nih kalau ada misalnya nih ya pergerakan yang dari luar kota mau transit di Bogor pasti milihnya Buiten. Mau ada workshop, Iya, mau iya. ada musik apa. Ini Buiten masih yang gue datang itu kan ya? Masih tuh ya. Itu kan tempatnya emang oke. Iya. Dan vibe-nya Bandung sih gue dapetnya. Iya, pangpol banget lah kalau Jakarta. Kalau Jakarta Pangpol, kalau di Bandung tuh yang rindang-rindang itu gitu. Wah, Truno Joyo lah ibaratnya. Iya. Wah, ini gila, emang seru tempatnya. Karena dia heritage building ya sebenarnya. Iya, emang sertifikat tanahnya aja masih yang tulis tangan. Oh anjir. Gitu-gitu. Itu memang nggak boleh banyak rubah ya katanya. Akhirnya iya, tapi karena yang punya kan orang salah orang Jakarta juga ya. Tapi akhirnya pas kita ngasih perencanaan pembangunan ini akan seperti ini, ya udah aman. Tapi akhirnya nggak usah dibalikin lagi gitu. Oh, jadi nggak apa-apa istilahnya ya. Kan biasanya ada lu boleh nggak boleh market tapi nggak boleh merubah banyak gitu. Oh, oke, karena ini tempat cukup lumayan skena juga, gaul juga lah dia di Bogor ya. Itu secara lokasi bagus gak sih kok? Lokasi titik itu? Bagus tuh karena ini dulu sampingnya Buiten tuh ada bekas Kisi FM. Jadi kalau lu lihat tuh masih ada towernya kan. Itu tempat emang dulu ada bekas Kisi FM. Terus sampingnya tuh ada Eternal Store yang dulu sering ada acara gigs-gigsan di Bogor. Lumayan istilahnya apa ya, edgy lah ya dulu tuh di Bogor tuh. Di situ nih titiknya tuh. Oh, jadi orang tahu lah gitu ya lokasi ini. Iya. Gitu. Makanya pas ngeliat pas kami survei tuh, wah jodoh nih kayaknya gitu. Soalnya udah hampir ada kali 3 kali tuh kami bolak-balik ke situ buat kayak ngemastiin gitu. Sebelumnya apa sih kok? Kosong aja. Bukan restoran atau apa juga? Enggak, katanya sih kantor. Oh gitu. Kantor. Pas gue datang, wih boleh juga deh tempatnya gaul gitu kan, Gaul. parkirannya bagus ya kan. Terus dia juga ada settingan kayak masuk komplek juga ya. Dikit lagi tuh komplek tuh ya. Komplek perumahan. Oh pantesan. Jadi kayak enak asri gitu loh modelannya. Oh gokil. Oke. Udah berapa tahun kok? Alhamdulillah 2 tahun nih sekarang. 2 tahun ya. Baru ulang tahun kemarin. Tapi sampai detik ini pun kalian nggak ada kayak misalnya brand apa nempel di situ? Ini lagi karena akhir tahun kan ya. Kita lagi coba susun proposal sih buat itu di tahun depan. Targetnya brand apa kok? Ya paling rokok lah ya. Tapi lu gimana? Yang soal kota Bogor nggak bisa Nah itu kita coba cari nyiasatinnya ya. Nyiasatinnya sih. Oh, Sublimnya segimana. Gila, lu berarti kalau melabeli diri lu sebagai apa nih? Entrepreneur lu masuk lah ya. Enggak, gue desain grafis aja udah. Karena lu punya banyak tuh. Lu nanti gue mau bahas ini bisnis lagi kan banyak, ada bisnis F&B. Itu F&B lu maksudnya. F&B. Lu sebagai desainer. Ya kan, desainer tuh bisa jadi desainer buat ini ya, kayak misal commission atau agency. Belum desainer yang buat diri lo sendiri merchandise. Belum lo musisi. Wah, lo tajir berarti lo gue ya. Ya secara pengetahuan aja ya. Oh gitu. Lo di sisi sibuk-sibuk yang dari Buiten apalagi kok sibukan lo nih berarti? Ya paling di Chipsy sih sama ya udah ngeband sih dua Chipsy itu yang kemarin ada meeting buat apa yang book fair itu termasuk apa gimana sih kok? Coba cerita itu gimana sih, apa tuh namanya? Keterlibatan Chipsy sebagai inisiator juga sih. Nama acaranya tuh Press Print Party. Press Print Party 3P atau P3 sebutannya. Iya. Halus ya. Enggak, awalnya gimana kok? Lo akhirnya dilibatkan itu under Chipsy lo ya, berarti terlibat di situ ya? Iya. Itu gimana kok? Ada ide itu? Sebenarnya itu ide kan awalnya tuh gue sama Astri emang suka main lah ya dulu zaman kuliah gitu. Terus DNA-nya Art Book Fair tuh awalnya namanya Present ya. Present di Sunset Limited tuh diajak sama Mas Fandi dan Mas Jeff. Diajak, ada saat itu sih mereka cuma kayak penasaran gitu sama Zin tuh apa sih gitu. Terus ada nih Zin begini. Ya udah akhirnya kita
coba aja bareng iseng bikin kecil, terus di tahun-tahun berikutnya akhirnya berubah kan, formnya jadi Jakarta Book Fair di M Block ya kalau nggak salah awal, terus kedua di apa mall yang depan M Block tuh yang di under ininya lupa gue namanya. Ada mall ya? Ada mall di Oh ini yang basement itu yang biasa ada vinil juga, Iya, Record Store kaset. Day di situ kan. Oh di situ bikin. Yang kedua, terus akhirnya yang ketiga mungkin kayaknya formnya seru ya kalau biar nggak buku doang gitu, karena yang membedakan mungkin di press print party nanti akan ada sesi musik juga lah. Oke. Gitu. Jadi kepikiran bikin ini dan ini akan baru terlaksana kapan kok? Insya Allah di Desember sih. Di perdana tuh? Di Brick Hall. Oh, yang terlibat siapa aja sih kok? Itu ada salah satunya Binatang Press, ada Kamengski, ada Double Happiness, terus ada Patrick Core dari Jogja gitu. Jadi banyak institusi ya istilahnya kayak dari banyak entah itu kolektif atau nama ini untuk terlibat di situ. Iya. Tapi perdana di mana kok rencana? Besok di Brick Hall. Di Brick Hall tuh rencana Fatmawati kan ya? Fatmawati. Oh, rencana di situ di Desember. 13 Desember lah. Itu kalau di acaranya sendiri lo hanya Indonesia, Asia atau Southeast internasional? Internasional paling jauh berarti dari mana? Kayaknya sih ada yang ngundang dari Jepang ya, udah confirm. Aussie gitu-gitulah. Gue lupa Europe ada, tapi gue lupa udah confirm atau belum kalau nggak salah. Jadi akan melibatkan internasional. Jadi emang kelasnya udah kelas internasional nih ya. Oh gitu. Berapa hari kok rencana? 3 sih. Jumat Sabtu Minggu lah. Weekend. Itu ada apa ya di dalam acara itu nantinya? Udah pasti akan ada talk pasti ya? Talks ada ya, program talks, musik, terus ya makan kuliner. Pameran ada nggak? Pameran ada. Ya ada, workshop juga ada. Sisanya kan tinggal yang tenan-tenan menjual perintilan yang berbau print gitu. Oh, jadi karena ini art book fair ya. Namanya cuman 3 tadi ya, P3 itu tadi. Iya. Oke, P3. Oke. Berarti lo terlibat di sana sebagai apa kok? Kalau di struktur gitu. Chips itu kebagiannya di ambience lagi. Ambience tuh ngapain sih kok? Iya. Kalau itu apa? Delegasi lu bagian ambience tuh apa tuh? Maksudnya jadi apa tuh kok? Jadi bikin ini ngebikin yang ngebangun suasana, nanti ada instalasinya gimana, terus misalnya berkarya dong gitu. Ya. Lo sama Asri berkarya dong, gila. Kayak vendor aja jadinya. Jadi itu konteks ambience itu apa? Artistic director beda atau gimana? Harusnya sih sama ya sebenarnya. Tapi kenapa emang ada julukan ambience itu kok? Iya, bilangnya buat ngehidupin ambience aja. Terus sebenarnya kayak kepikiran ini doang yang ngatur flow. Terus nanti tenan berapa muatnya. Terus nanti si tiket akan seperti apa desain boothnya. Terus desain stage-nya gimana. Desain buat ini pameran gimana. Dia bukan key visual, beda? Key visualnya udah ada desain. Udah ada semuanya, tinggal kalian respon aja gitu. Iya. Oh gitu, gila sibuk lagi dong lo berarti nih. Ya akhir tahun. Wah gawat. Di sisi lain lu juga ngeband kan nih? Iya. Lu band ada berapa sih kok? 2 doang kok. Yang apa satu dimensi itu ya? Dimensi ya. Tapi duluan siapa sama yang kemarin baru main juga di kampus 24 jam kan tuh? Itu duluan siapa? Dimensi sama duluan. Sebenarnya duluan Dimensia. Dimensia itu dari sebelum COVID. Itu alirannya apa kok Dimensia itu? Dimensia post rock lah. Post rock. Oke. Yang satu lagi nih. Gue sebutnya agak susah tuh band lo tuh. Susah iya, tuh. Iya gue sampai lupa namanya Dead Black. Iya Dead. Nama ini juga genrenya ribet lagi tuh. Sun kontemporer AP lah gitu ya kan. Dynamic Neo Sun Contemporary Rock. Nah itu siapa itu yang ngide itu? Ada vokalis gue Ojan. Oh si Ojan. Ojan tuh IKJ? Enggak, Ojan enggak IKJ. Ojan dari mana sih Ojan? Gue lupa lagi, kayaknya ini deh, non akademis juga deh. Oh, tapi emang sama-sama dari Bogor lah ya gitu. Dan aktif di The Majors dia masih ya? The Majors masih. Oh, doi yang ide tuh. Iya, gue seneng lihat dia tuh ngeluarin kadang diksi-diksinya kocak-kocak gitu, yang kadang nggak perlu diartiin lah gitu. Biar udah keren aja gitu. Iya, biar orang lain gitu yang gue penasaran gitu kalau orang lain denger tuh apa ya. Dia mengeluarkan itu di saat jadi vokalis atau pas lagi nongkrong? Vokal emang karakternya begitu. Karakternya. Jadi ada diksi-diksi apa nih gitu. Iya. Kocak sih. Oke. Nah, itu tahun berapa adanya band itu? Yang Dead Plakless tuh gue sebenarnya diajak masuk sih. Sebenarnya itu ada projectnya Ojan.
Cuma ini sudah ada band si Ojan. Lo di Dead Plug tengah-tengah diajak lo. Iya, Dead Plug Class tuh sebenarnya udah dari 2017-an mereka udah manggung juga gitu. Terus akhirnya si Ojan tuh sempet lupa dia punya ada band itu. Sampai kelupaan tuh ya? Lupa. Gila Kak, saking sibuknya Ojan kayaknya tuh. Oke, ternyata dihidupin lagi nih. Dihidupin lagi, diculik-culik gitu. Sebenarnya gue awalnya tuh diajak 2 kali. Di tahun 2020 gue diajak, terus gue bilang gue nggak bisa main bass Jan. Ntar deh tahun depan ya gitu, tunggu gue les dulu. Serius gue les bass akhirnya. Demi untuk ini si mau band ini lo coba akhirnya ngeles. Iya les bass gue private. Oke, dan sekarang lo posisinya adalah basis. Bass. Gokil. Lo berapa lama lo ngeles? Lumayan 6 bulan lah. Setiap hari Minggu. Beneran tuh lo les deh? Iya dari nol dong. Dari yang gue kan jari gue tuh nggak fasih gitu buat mina-mina. Itu gue belajar kayak do re mi gitu. Tak gitu. Nah lu yang di Dimensia lo posisi lo apa sih? Sama bass. Oh cuman untuk yang band ini lo mau diperdalamin lagi lah ibaratnya gitu. Akhirnya karena udahlah gue belajar bass aja biar keduanya bersinggungan gitu untuk instrumennya. Gitu. Akhirnya lo les lah. Komitmen. Dan lo mulai serius. Iya. Soalnya karena ini gue sebelum Dimensia dan Dead Plug gue sempat penasaran kan sama instrumen bass gitu. Soalnya gue ngeliatnya kayak 4 senar doang gampang ya. Terus akhirnya gue sempet buat kan bass tuh. Udah punya dan buat. Lo maksudnya custom sendiri bass? Iya buat. Gue bikin desainnya terus gue minta ke luthier gitu kan di Bogor nih ada desainnya gini. Terus gue printin kan semua mual bodinya. Akhirnya pas jadi ya tetap nggak bisa tapi emang kayak gue harus les deh gitu. Akhirnya lo les lah. Les aja. Selama 6 bulan. Dan sekarang udah oke nih? Enggak cukup aja lah. Joko. Nah ini main di kampus 24 jam gimana ceritanya? Karena lo sebagai key visualnya kali ya? Kagak juga. Itu Cipsi kan ya? Cipsi. Ya lo terlibat banyak kan waktu di itu ya di kampus 24 jam itu ya? Main desain stage ya. Desain stage. Terus ada flyernya. Flyer, merchandise. Gitu. Akhirnya lo diundang lah main juga. Gara-gara ini sih dia ngelihat yang band IKJ sekarang ada nggak ya gitu. Terus gue ngobrol-ngobrol aja tuh sama ini ada tapi ngelihatnya harusnya kayak timnas tuh banyak yang naturalisasi gue bilang. Kayaknya emang masih menurut gue sih banyak ya sekarang band-band yang ada unsur darah IKJ. Kayak lo di band lo sekarang Dead Plug itu ada berapa orang IKJ? Cuma gua. Cuma lo aja? Kecuali yang Dimensia ya. Dimensia itu ada berapa? Ada gua sama Ebel drummernya. Itu basisnya The Kuda itu di IKJ juga. Jadi masih lumayan banyak yang di Dimensia. Kalau Dead Plug lo doang? Iya. Akhirnya tapi tetap main juga lah. Main. Lah Dimensia kenapa gak main? Masa sehari 2 gila. Kan besok ada lagi 3 hari kan? Iya gila lah capek gue mau nikmatin acaranya gue. Oke, karena lo juga mau nonton lah kan? Iya. Oke. Gitu. Terus berarti lo lumayan bagi waktu gimana kok? Di Buiten lo harus ada terus gak sih? Buiten ya harus ini karena Buiten tuh ada meeting mingguan lah di antara Kamis sampai Minggu. Dan itu harus ada sehari itu sih. Tapi sisanya kan sebenarnya operasional sama ya operasional dan kitchen kan udah bisa berjalan ya. Paling kalau gua sama Dennis kan di marketing dan desain cuma kayak paling kayak ada hal yang ini kayaknya perlu dirapihin deh gitu. Gua kayaknya sekarang di posisi itu sih lagi ngebagi buat ngerapihin sistem gitu-gitu lebih gitu lah. Jadi tapi memang harus hadir lah kasarnya ya. Iya. Karena kan gue 3 hari juga tuh Senin sampai Rabu di Cipsi. Iya benar. Gue soalnya waktu ke Mo Asri bilang ntar pas lo mau kesini nunggu Riko kesini aja kata Asri gitu. Jadi biar jadwal lo disebutin tuh gue. Oh ya udah oke gitu. Karena lo udah kebagi kan. Iya. Senin Rabu karena Rabu di sana, Kamis ini udah di Bogor. Iya benar. Udah Sabtu Minggu buat band. Lo kalau ke tempatnya Asri naik apa? Motor sih masih. Jauh ya? Jalanin aja dong. Jadi gak jauh itu rasanya serius dah. Anjing itu Ciledug ke Bogor lewat mana lu? Lewat ini apa sih? Lenteng Agung terus belok kiri tuh apa namanya? TB Simatupang. Terus belakang apa namanya? Belakangnya. Ya ini FedEx itu lurus ya. Oh lewat situ terus loh. Oh iya. Kenapa lu nggak public transport aja kereta? Awal iya, cuma kan karena ada gue dapat info katanya naik busway enak loh. Muternya dong. Waktu tempuh jadi waktu tempuh. Iya. Dulu sebenarnya kereta seru, tapi waktu Manggarai jadi pusat transit lu malas. Karena di situ lumayan tuh, gua harus terpaksa
ngambil kereta itu kan dulu ada yang langsung Tanah Abang enaknya. Jadi gue cuma sekali transit. Waktu tempuh aja sih sebenarnya. Iya. Gue sekarang lagi menikmati public transport sih. Seru ya. Seru. Gue kadang kalau mau pergi ini dilewatin sama MRT, busway atau LRT gitu gue. Iya. Gue ke Cibubur aja naik LRT gue sekarang udah enak. Wah 10.000 doang. Oke. Gitu. Jadi lo lumayan aktifnya, waktunya kemakan lah ya di Cipsi juga. Terus Kamis sampai weekend itu di Bogor. Nah, lo bisnis yang ini apa namanya nih kok? Yang gue pakai sekarang nih? Itu sebenarnya merchandise lo ya? Merchandise aja, merchandise lah. Ini karya-karya lo kan waktu di era NFT ini lumayan berjaya nih kan? Ini lo aplikasikan ke kaos atau apa aja selain kaos ini? Ada di kaos, ada di kursi pantai gue bikin. Kursi pantai? Iya. Gimana? Yang deck chair gitu yang dilipat. Lo caranya gimana? Lo emang kerja sama yang si industri itu atau gimana? Ini kebetulan gue kolaborasi sama si Spice Studio. Ini? Si seri yang pertama ini nih. Namanya apa nih kok? Tuh ya produk gue aja sih, Cosmic Vision. Cosmic Vision. Karena emang si ini kosmik banget nih ya. Iya. Luar negeri, luar angkasa. Iya. Oh gitu. Nah, ini lo lumayan laris nih si merchandise lo ini. Sayangnya gue nggak pandai untuk mempromosikan sih. Karena pas bikin cuma kayak mikir ini press release-nya udah nih diaduin ke media, udah di boost. Cuma emang harus kayak gitu tuh menurut gue ada waktu atau emang ada investasi waktu lagi sih buat fokus di merchandising menurut gue. Lu kan desainer, lu ngerti dong harusnya kayak yang mempercantik si fitnya. Itunya paham, cuma kan kayaknya harus ada orang khusus lagi tuh. Admin. Iya, kayaknya emang harus intens menurut gue sih. Akun di Instagramnya laris nggak? Enggak, ini mah masih di IG gue aja. Kenapa nggak bikin sendiri kok? Kebanyakan gue akun. Aduh, admin lumayan PR. Enggak, jadi maksudnya yang berhubungan sama merchandise sendiri gitu. Ntar deh, mendingan sekalian web sih kalau gue. Lo berpikirnya gitu. Gitu. Jadi lo berpikirnya memang nggak mau kayak ribet dibikin akun sendiri yang ini buat yang usaha kaos-kaos merchandise belum. Berarti masih disatuin. Pengennya emang web udah sih mikirnya. Emang web nama gue aja nih jadi kayak project gue udah. Udah terjadi belum? Belum. Lagi develop nih. Belum juga. Gitu. Karena gue lihat ada beberapa nih kayaknya emang oke buat lo fokusin desain-desain lo di merchandise. Ini tote bag juga kayak bagus kok. Ada tote bag. Ada juga. Apa sih tadi lo kaos, tote bag, scarf, sama kursi. Kursi itu lo hargain berapa kok? Kursi lupa gue 1 apa 2 juta lah. Dan ada tuh marketnya? Ada yang beli 2 lumayan. 2 biji? Lo bikinnya pre-order ya? Pre-order. Kalau yang ini nyetok si kaos, tote bag juga nyetok. Tote bag stok. Kalau kayak gelas, mug apa enggak? Belum. Enggak ke arah sana. Padahal ada marketnya loh. Ada, tapi gue mikir yang nggak makan tempat aja. Soalnya ini masih simpen di rumah temen, nggak enak gitu. Ini? Iya, stok-stoknya. Kenapa lo nggak di rumah sendiri? Di rumah gue juga penuh. Lu udah nikah belum sih? Belum. Lu ada pacar? Belum juga. Nah maksud gue bisa jadi lu nyari pacar buat ngurus ini kok. Pacar lu ya gak? Kalau putus pro bono tuh gini tuh. Gono gini ribet ya. Aduh karena kan gue yang bantuin tuh. Iya. Nggak tapi kan bisa jadi lu ada income lagi dari sisi kreatif lo kok. Iya. Itu atau lo merasa gak butuh duit banget kali ya? Butuh dong. Gue lagi memetakan instrumen kekayaan gue tuh harus kemana aja. Tadi gitu lo udah nyebut tadi di Buiten udah lumayan settle, udah established. Di kerjaan lo si Cipsi udah aman, ya kan berarti udah slow. Makanya nih nggak lo gas. Kalau lo butuh itu lo gas nih sebenarnya, ya kan? Harusnya gitu. Yang kalau band udah lumayan gak kok? Main-main terus gak? Alhamdulillah ya sekarang yang lagi sering si Dimensia sih. Kalau Deadlock tuh lagi kemarin juga baru rilis kaset sih untungnya si Dimensia tuh. Dimensia itu kategorinya memang main di gigs atau main di acara-acara yang komersil. Ada ininya, ada income juga di sana. Ada tapi masih kayak buat muterin produksi kaset, rekaman gitu-gitu. Karena lumayan ini juga ya memikirkan kayak ada archivingnya CD kaset, merchandise juga ada gitu ya. Jadi duitnya muter ke situ ya. Muter situ dulu lah. Gitu. Tapi lo sendiri kok emang pinginnya lo mau apa fokusnya sekarang? Karena lo F&B iya, desainer iya. Lo pinginnya mau goalsnya apa? Financial freedom gitu kali ya? Iya, tapi kan harus ada perencanaannya. Nah, lo apa plannya apa?
Plannya sih si antara dua bisnis ini sih, yang Chipsy dan si Buiten F&B. Oke. Lagi nyari celah gitu, apa yang bisa jadi potensial, karena kan saat ini kalau gue sih di F&B ya, Buiten ternyata masih ada juga celah-celah yang sebenarnya masih bisa nih kita bikin, mungkin sekedar peternakannya buat supaya supplier ayam tuh udah langsung ke-cut. Masih ada kayak gitu. Mikirnya kayak gitu ya? Iya, ke situ. Karena lumayan tuh kalau harga ayam naik karena apa, terus harga sayur ini bisa naik. Kayaknya kalau semuanya punya sendiri lebih enak ya buat ngehidupin. Nanti bisa berjalan panjang juga sih gue rasa. Kayak gitu. lu punya peternakan sendiri. Iya, kemungkinan punya kebun sendiri. Atau lu rekanan sama petani misalnya. Bisa kayak di Sukabumi gitu sih. kan deket tuh dari Bogor kan. Oh gitu. Mikirnya gitu lo sekarang? Iya. Oke. Berarti lo ada arah farming juga nih? Farmingnya sih enggak ya menurut gue. Tapi kayaknya gue cuma perlu tahu dasar ilmunya aja. Biar itu nanti yang si partner-partner gue lain. Karena emang visi waktu Buiten sini mau dibangun kan sebenarnya kita ngomongin aspek apa yang bisa kalian pelajari dari semua praktek-praktek kita nih. Pelajarannya apa yang bisa diambil. Misalnya kayak ada yang concern di kopi, ya udah kalau kayak gitu mendingan langsung kita bikin beans-nya aja atau apa gitu sih, langsung ke situ. Berarti agak lumayan dalam juga pemikirannya ya. Maksud gue lo kalau ini kopi lo fokus di sini, jadi kayak lumayan bagaimana bisa menciptakan itu sendiri ya. Jadi kayak lebih ke shortcutnya langsung gitu, yang nggak ada middleman-nya lagi nih. Iya. Oh gitu mikirnya. Lebih gitu sih. Lo berarti secara menu apa sih yang diutamain di Buiten itu? Menu masih standar lah, masih kayak comfort food aja sih di sana Buiten. Yang paling laris apa? Kopi lah ya. Udah pasti. Itu udah pasti. Teman-temannya kopi apa sih yang lumayan jadi banyak banget di order tuh kok kalau terkenalnya si Buiten ini? Kopinya ya. Selain kopi? Selain kopi ada sih kita menu refreshment tuh, ada yuzu dari jeruk gitu. Standar lah. Dan itu kalian olah sendiri, maksudnya racik sendiri? Iya, R&D-nya juga. Dan nggak menemukan di tempat lain ya sebenarnya? Kayaknya ada aja lah kalau di pelosok dunia lain mah. Ada ya? Tapi kalau di Bogor deh, di Bogor. Mungkin iya, mungkin. Kalian mencoba ada karakter sendiri yang membedakan dengan tempat lain. Iya, yang seru mungkin nasi gorengnya sih. Nasi goreng apa? Nasi goreng basmati, terus kerupuknya pakai kerupuk bayam gitu. Basmati? Itu pakai bumbu rawon. Siapa yang ide begitu? Itu waktu itu kami kan R&D kitchen sama bar dipisah tuh. Kalau bar tuh kami ke orang. Bar tuh lu ada alkohol gak sih? Enggak. Oke. Gitu. Tapi bisa jadi sih nanti. Kayak pelan-pelan. Dia kota ini gak sih? Bogor tuh lumayan gak sih? Lumayan. Gak bisa ya katanya ya? Tapi lu mau mencoba? Koktail kali, koktail. Iya lumayan. Tapi gue harus minum juga ya. Jadi awalnya lu si nasi goreng itu karena ngide-ngide aja. Iya. Ternyata direspon orang bagus. Sebenarnya karena si yang R&D itu ada dari geng kolektif juga tuh, Spice from Hell. Itu kolektif masak gitu dia. Di base Bogor? Enggak, itu di Jakarta. Di Jakarta, oke. Terus gara-gara mereka pas R&D nginep kalau nggak salah berapa hari gitu di Bogor, terus mereka ada ide. Waktu itu sih briefnya Buiten cuma ngasih tahu apa yang bisa ditweak dari kuliner di Bogor untuk menjadi sebuah identitas makanannya. Terus akhirnya yang seru tuh keripik bayam jadi kerupuk, digantiin jadi kerupuk gitu. Kayak wah anjing, seru juga nih. Itu nasi goreng apa sebut tadi, gue mau nyobain tuh nanti next. Namanya tuh fried rice lover. Aduh, enggak nama lokalnya? Apaan gak ada? Emang sengaja bahasa Inggris? Iya. Skena banget ya. Satu porsi berapa kok? Nasi goreng tuh 45. Oke lah, masih under 50 ya. Tapi untuk Bogor itu lumayan pricey. Oh pricey ya? Pricey Bogor. Kalau dibanding Bogor ya, kalau Jakarta kan masih oke. Karena standar 75 kan kalau Jakarta tuh. Ini 45 di Bogor lumayan tinggi. Lumayan. Tapi oke ternyata. Oke, seru. Mungkin emang rasanya enak juga kok. Kalau kopi yang lumayan apa? Standar lah ya. Apa? Pasti salted white caramel tuh. Itu paling udah pasti. Kayaknya semua ini orang-orang order tuh ya. Iya, manis. Oh gitu. Jadi dari sini si Buiten ini bisa dibilang udah lumayan jadi ini lo ya, untuk kayak utama juga ya. Ya buat belajar juga sih sebenarnya jadinya. Belajar. Karena lo juga mau tadi mengeksplor juga soal produksiannya ya. Ya gitulah, dari masing-masing manajemen tuh apa yang mereka lihat potensi, ya kita obrolin aja potensinya ini bisa jadi lini bisnis selanjutnya atau tidak gitu aja sih.
Karena lagi kepikiran juga buat, kan kita belum pernah nyoba kayak ikut tenan di acara apa gitu. Belum pernah? Belum tuh, lagi mau nyoba Kan sih. pernah kolaborasi sama Lawless kan ya? Ah itu kan kita Datang kan? ngajak. Iya, maksudnya ngajak dari gitu. tim Lawless datang ke sana kan? Iya, Iron Fist-nya sorry itu. Sorry Iron Fist-nya. Iron Fist. Ya si Indra itu kan waktu itu kan. Iya. Iya. Oh, jadi datang ke sana buat jadi Pop up gitu lah dia. pop up ya. Oh, Belum kalian. lama tuh Saper. Oke. Makin culture kan. Makin culture lagi, gokil. Gitu kan. Maksud gue skena banget Iya. gitu. Yang aduh udah Iron Fist, Iya. Saver ya kan. Itu kalau pagi lo buat tempat ngopi anak-anak sepeda gak tuh? Iya. Wah, Tapi gila. kalau hari biasa lucunya malah kebanyakan ibu-ibu sih. Karena anak sekolah kali. Feeling gue sih iya itu ya. kan. Abis nganter, kita hangout dulu. Banyak sekolah soalnya sih itu. Iya Lumayan makanya nganter anaknya doi hangout nih ibu muda tuh kan. Kayaknya gitu. Yoi, oh gitu. Tapi lu berpikir akan nge-push kekaryaan lu juga gak kok? Karena lu kan juga ada tadi cerita lu mengerti tentang kontemporer itu seperti apa ya kan. Seni rupa. Lu berpikir gue kayaknya mau coba nih. Lu ada gak? Kemarin ini baru kepikiran sih. Gue Apa kayaknya tuh? mau bikin karya. Tapi balik lagi nih masalahnya gue mau ngasih lagi ke 5 mungkin. Gue targetin. Kenapa lu selalu ngasih? Gue pengen itu karya ada di rumah orang aja sih sebenarnya tujuannya. Ngasih gue dong. Lu belum ngasih gue. Boleh. Tapi yang besok nih ada syaratnya dong kalau yang besok. Apa? Syaratnya gimana? Syaratnya tuh gue bikin karya kan ada tuh yang judulnya tuh Love. Terus kayaknya seru Ini nih. dengan karya kosmik lo ini masih. Oke, terus. Terus gue kepikiran kayaknya gue kalau bikin ini karya tapi gue kasih ke 10 orang. Gue udah listin tuh 10 orang. Tapi yang baru ke list tuh 5 orang. Oke. Nah 5 orang ini semuanya berpasangan. Dalam artian suami istri atau mungkin yang sudah tuh lamaran. Jadi si karya ini kalau misalnya doi katakan cerai atau apa. Ya lu harus kasih karya ini ke orang yang lu percaya lagi. Oh gitu. Ada tuh tapi jangan sampai doanya lu cerai juga dong. Atau mungkin misalnya ini dia mau ngasih tiba-tiba mau ngasih aja nih ke orang yang dia rasa percaya buat Jadi model estafet. sebenarnya biar ke tracking. Jadi di sertifikat tuh ada estafetnya. Jadi nanti misalnya generasi pertama si ini gua dikasih 2 tahun berapa, terus nanti ketahuan tuh cuma sampai 5 estafet lagi. Pinginnya gitu. Pengen gitu doang sih. Tapi kan orang itu juga harus juga bekerja sama dengan lo untuk kayak jujur estafet. Iya. Dan Kalau- itu sebenarnya biarin ini sih. Karena gue sih sebenarnya kelima orang ini tuh baru ngelihat aja gitu sama ngobrol santai. Tapi gue ngeliat kayaknya seru banget nih orang cara komitmen berpasangan hidupnya gitu loh. Terus kayaknya bakal gue kasih nih suatu saat udah gue list-listin gitu. Siapa boleh tahu nggak yang udah lo list 5 orang ini? Ada satu tuh Viandira Atia dan Pandu. Dia tuh sekarang kalau Caca habis terlibat di Indonesian Heritage ya. Indonesia Heritage Agency. Agency Ya, yang itu. IHA. Terus ada Ragil Oke. sama pasangannya kan. Ragil tapi kan belum nikah. Nah Rugun. Tapi kan Oh udah maksudnya memang kategori ini ya. in relationship lah pokoknya. Ya, oke. Terus ada teman gue Fahmi sama Yuyun tuh menarik juga tuh kisahnya udah punya anak juga dia. Terus ada Uci sama Dika tuh dari Share Spring bandnya. Terus kata gue anjing nih suami istri ngeband kayak kocak banget. Iya, Gue oke. kasih lah suatu saat gitu. Terus Satu lagi siapa ya lupa lagi. Asri kok nggak masuk Asri? Art Enthusiast. Harus Art Enthusiast. Dia kan masih gerabak-gerubuk ya. Nggak, asli. si Agoy juga menarik loh. Agoy sama Yayi. Salah satunya. Tapi gue kayak lagi ngelis dulu nih. Soalnya kan ini dari 5 yang gue list aja pasti akan kebuka lagi kan koneksi-koneksinya. Oh iya. Nah, itu sih. Iya. Berarti gue kalau mau terima itu harus ada punya pasangan dulu dong. Harus. Nggak bisa kalau single. Bisa. Wah nggak bisa. Gue harus cari dulu dong. Gua. Iya, Oh PR. gitu. Tapi emang gitu kok. Iya sengaja. Oh itu jadi kayak project kali ya. Seru Project gitu. sih serunya. Makanya mau tahu seberapa jauh sih orang bisa ngasih komitmen. Ya itu karya itu kan kayak gue ngasih komitmen aja kan ke dia gitu. Oh gitu. Ini udah mulai belum ya? Belum lagi nyari siapa yang bisa screen print ukuran A1 atau 0 sih. Karena gue emang pengennya tuh gede gitu. Kepikirannya tuh di ruang tamu mereka ada itu. Oke. Tapi lo berpikir bahwa ini harus screen print ya? Ya, Harus, sebenarnya lebih ini aja sih biar kan konteksnya seri ya. Oke. Biar ke situ sih. Maksudnya pinginnya memang nggak mau di print digital, pinginnya screen Sayang. print. Oke. Dan itu di on paper ya? Paper Di A0. antara 0 atau 1.
Oh, gede sih, gede. Gede. Dengan si karakter kosmik lo ini ya. Nah, tapi di luar itu lo ada agenda kayak misalnya gue mau bikin pameran tunggal gitu. Ada nggak lo? Lo pernah nggak tapi dalam sejarah lo pameran tunggal? Pameran tunggal mah belum. Tapi kepikiran ada, udah. Tapi gue masih mikir urgensinya apa ya, gitu aja sih. Lo bertanya ke diri lo dong. Iya. Terus ada jawabannya belum? Belum. Sebenarnya budget juga belum ada, urgensinya belum ada gitu. Gue sempat ngobrol-ngobrol ini dong ke Ibam. Ya, Ibam kan juga bisa tuh ngebantu. Iya, gue udah kepikiran gitu nih suatu saat mungkin kuratornya Ibam gitu. Cuma pas balik lagi gue ini kayaknya masih belum ketahuan gitu. Gue mau membicarakannya apa gitu ya. Kayaknya kalau ini udah berjalan entah 10 tahun atau apa, baru menurut gue narasinya bisa seru ya. Atau dari yang Project Love tadi itu bisa jadi kayak Project Pameran Tunggal. Oh gitu mikirnya. Gue kepikirannya emang kayaknya seru. Mungkin karena kebiasa ngelihat karya berbasis project kali ya. Jadi kayak pengennya kayak gitu terus. Oke. Kecenderungan lah jadinya. Oh, jadi belum ada kepikiran pameran tunggal. Belum nih. Kalau grup terakhir kapan lo pameran? 2017 itu yang Kota.edu sama itu GSRB. Terakhir tuh. Belum ada lagi. Belum lah. Yang NFT itu emang beda lagi sih ya, karena NFT ya. Iya. NFT lu lumayan kok waktu itu. Alhamdulillah tuh jadi bas gue tuh beli. Jadi waktu itu lu menikmatinya dari apa? Dari si Tezos atau udah ke Tezos Ethereum? Iya, Ethereum tuh apa ya? Foundation ya? Foundation. Lu cepet ngerasain itu? Ngerasain tuh Tezos yang lagi jaya tuh. Iya. Itu lumayan tuh lo ya? Lumayan banget. Covid lagi ya. Itu karena Bu Iten juga gak jalan ya? Belum. Oh, jadi lumayan dari income-nya dari situ waktu itu. Iya sama freelance lah. Oh, freelance tuh masih apa sih? Lu buku gitu ya? Lu apa sih spesifik kalau di desainer tuh apa kok? Detailnya sebenarnya kok? Misalnya kalau ada orang ngelihat ini terus kayak wah gue bisa order sama Riko. Apa sih sebenarnya kalau job desk-nya? Ya buku sih bisa lah, boleh. Nge-layout buku. Nge-layout buku bisa, identitas visual buat apa acara atau festival bisa. Oh, biasanya di Chipsy bagian apa lo? Masih art director di sana ini. Oke. Jadi lo kalau project juga bisa bikin buku, nge-layout, basic dan lain-lain tuh semua. Atau key visual gitu-gitu bisa juga. Oh, yang terakhir apa project sama Chipsy? Selain itu ya 24 jam itu ya? Selain itu apa? Apa ya? Sinkro kan emang selalu terlibat kan? Sinkro tapi cuma dari 2020 sampai 2000 berapa ya? 23 lah ya. Kalau nggak salah 3 kali kok kalau 3 kali. Cuma kalau 2023 itu gue masih kecolek tuh sama Wanale buat bantu backup stage tuh. Oh, Wanale sempet nyolek lo, tapi atas nama pribadi. Enggak, cuma kayak Chipsy. bantu atas aja. Tetap Chipsy. Oke. Itu yang grafik Nusantara bukan? Bukan. Oh, beda. Yang sama siapa ya waktu itu Mahdi sama Siko Vekas yang Mahdi. 2023 Mahdi tuh. Albat iya. Mahdi itu bukan Bogor ya? Bogor. Bogor juga kan tuh? Oke. Oh, jadi sinkro masih waktu itu 3 kali. 3 kali. Oh. Yang tahun 2022 tuh yang baru sama Chipsy lah. Sisanya tuh kayak gue sama asli personal gitu. 2022 Synchronize Fest pribadi yang Chipsy. Akhirnya Chipsy. Jadi kayak kolaborasi sebagai key visual dan desainer gitu ya? Ya. Atas nama Chipsy. Chipsy. Oke. Kalau project lainnya apa kok? Project lain udah lagi fokus ini nih rekaman band aja nih. Lagi nunggu gitu doang. Lo yang band mana? Yang Dead Plaklas lagi nunggu hasil mixingan aja sih. Nanti mau launching lah. Soalnya itu artworknya kolaborasi sama Gali Johar tuh. Tahu Gali Johar Jogja ya. Oh dia akan yang menggarap si. Udah. Kemarin tuh sempat dipamerin di Cannes karyanya. Oke, yang mana nih karya yang mana? Yang kasur. Oh kasur tahu gua. Iya itu dia tuh. Itu bakal jadi ini cover artworknya. Oke. Yang milih Gali siapa? Waktu itu gue sih. Soalnya gue ini lucu nih gitu ya. Nggak, gue kepikirannya tuh kayak ini harus ada gambar yang kuat. Soalnya nggak mau ada tulisan Dead Plaklas. Emang gambar doang. Jadi biar itu monumental. Jadi emang Dead Plaklas tuh pengennya besok di album besok gitu. Lalu selanjutnya semua itu hal-hal monumental gitu. Pas dilihat tuh udah concern di situ. Terus Gali responnya kan itu dia benda domestik banget ya. Kayaknya yang sehari-harian. Terus kayaknya yang album besok lucu kali ya kalau bikinnya mungkin buffet atau apa gitu. Tapi di versi-versi aneh gitu lah. Seru. Itu si Dead Plak ini ada album gak sih sebelumnya? Ada maxi single, betul. Lu udah terlibat?
Udah. Oh, tapi belum terkonsep seperti sekarang ini. Belum, karena itu jatuhnya bilang Maxi kemarin tuh masih kayak saling kenalan dulu tuh gue sama semua sukanya apa. Cuma kalau pas album besok nih 2025 pengen lebih noise lah ya, noise rock gitu kayaknya. Iya. Pokoknya Sonic Youth. Enggak mungkin juga. lah, mungkin. Pokoknya yang seru tuh visinya. Oke. Waktu visi si Ojen tuh bilang 2025 kayaknya kita harus nih manggung di Zodiac gitu. Gue udah seneng, oh di Zodiac ya. Jadi orang harus gini nih semua. Anjing, oh iya seru-seru. Oh, kepikiran gitu. Iya gue seneng tuh visi-visi yang begitu. Jadi gimana ya instrumen main di Krapela gitu dong. Harus. Kayak gitu. Main di Superbad gitu dong. Amin. Iya kan? Oh, emang ada ke arah sana nantinya ya? Ada. Berarti lu megang artistik juga di situ? Iya. Jadi lo desainnya, visualnya gitu Iya, loh. Merchandise-nya udah ada belum? Merchandise tuh belum produksi lagi. Tapi itu juga merchandise gara-gara kemarin pas main di Synchronize yang gig stage-nya tuh bikin setlist kan. Setlistnya tuh kadang kita kalau Dead Park suka dibikin aneh-aneh gitu, kocak. Terus akhirnya yang ini bagus di sablon aja lah. Oh. Gambar Rambo lagi dicuruk gitu. Oh gitu. Jadi iseng aja. Iya iseng. Oh, dan laris. Iya laris sebenarnya. Cukup laris. Terus banyak yang nanya sih. Tapi belum lah, nanti momen-momen lagi. Belum ada lagi. Tapi yang si karya Gali itu bagus tuh. Buat di merchandise, t-shirt gitu loh. Pengen. Jadi kayak gak perlu ada kata-kata lagi gak gitu loh. Udah. Udah gambar kasur. Iya kasurnya aja udah. Kan dia banyak tuh benda-benda uniknya dia tuh. Udah udah. Jadi lumayan nampol juga, gak perlu tambah nama. Kan biasanya nama band tuh kayak hardcore gitu kan. Nah ini gak usah. Gak usah emang. Yoi. Oh gitu. Terus lu berarti apalagi kok? Lu semuanya hampir udah nih. Belum lah, lagi proses semuanya Dom jatuhnya malah. Tapi kan udah lumayan menghasilkan yang Buiten, Chipsy menghasilkan. Project juga kategori oke lah. Yang terbaru nanti nextnya yang Book Fair kan? Iya. Nextnya lagi Book Fair mah bareng kan? Iya bareng lah jatuhnya ya. Tapi yang lo sendiri nih kayak ada yang belum tuh apa kok? Pinginnya gitu, pingin banget dan belum terlaksana. Itu doang yang love tadi tuh, yang ngasih karya ke pasangan udah. Itu. Kayaknya seru sih itu. Pameran tunggal dong harusnya. Belum tahu, gua harus. Karena lo masih berpikir ya. Masih harus ngekoneksiin apa-apa supaya nanti wacana pameran tunggalnya tuh lebih seru aja gitu. Tapi kalau kita mau nanya dikit gua nih soal kenapa lo ngangkatnya kosmik sebenarnya kok? Karena banyak waktu aja gue buat mikirin diri sendiri, serius banyak waktu Dom gue. Dari itu kepikiran kosmik gitu? Iya, karena sebenarnya gue bukan orang yang senang science fiction tapi baca ilmiah yang dalam gitu lah ya. Tapi emang masih layar satu. Cuma gue suka kenapa? Sebenarnya yang gue tangkap tuh cara berpikir mikronya gitu loh. Kalau di kosmik tuh kayak ada, emang biarpun sebenarnya kita nggak pernah tahu ya itu ada atau enggak gitu kan. Tapi kayaknya seru gitu. Karena akhirnya itu jadi prinsip gue berpikir gitu. Buat memikirkan hal-hal yang mikro. Yang pasti kan itu adalah hal yang kadang terlewat tuh sama kebutuhan orang-orang gitu. Tapi dari situ lu mempengaruhi jadi nonton film apa gitu? Science fiction juga gak? Scientificnya apa? Enggak sama sekali. Bukan dari referensi dari nonton. Biasanya nonton kan? Wah nonton menarik. Nonton juga kayak cuma yang Star Wars gitu-gitu dong. Itu basic lah. Iya basic banget, diketawain gue. Yang saintifik kan banyak lagi, UFO lah, apalah gitu. Iya. Paling ini apa Space is the Place tuh lumayan tuh. Oke. Oh gitu. Tapi lo dari segi kayak misalnya berpikir kosmik ini bahwa lo banget tuh dari yakinnya dari kapan kok? Bahwa ini karakter gua nih gitu. Karena ini kali ya, gue di 2018 tuh sempat hiatus Instagram kan ya setahun tuh. Kenapa? Ya lumayan mikirin gue mau jadi apa sih gitu-gitu. Oh ini ibaratnya masa goyang tuh. Lo kenapa ya ada fase itu waktu itu? Ada, karena gue ngelihat gue dulu orangnya lumayan kompetitif kan ya. Lihat teman-teman lo gitu ya. Iya, anjing dia udah jadi penulis. Wah, dia udah jadi kurator. Wah, dia udah punya usaha gitu kan, lumayan tuh. Akhirnya gue di Juni 20 tuh bulan puasa gue langsung ingat banget lo ya. Ingat. Langsung gue diaktif Instagram, tapi gue komitmen setahun. Bener-bener lo tidak ada Instagram? Gak ada tahun itu. Jadi orang yang ngontak gue beneran lewat WhatsApp udah. Gitu. Karena bagi lo waktu itu sangat berpengaruh banget ya Instagram. Berpengaruh karena gue jadi nggak ngeliat diri gue sih sebenarnya. Jadi nggak kenal diri gue tuh bisa apa gitu. Gue lupa kalau gue bisa gambar dong itu doang.
Serius, gara-gara kebanyakan mungkin ngurusin project kolektif tuh itu kan harus maintenance emosional orang juga kan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak lupa gitu gue sama gue. Tapi lo emang kalau dilihat dari banyak aktivitas lo lebih banyak sebenarnya berkolektif sih. Iya. Ya, kalau misalnya Cipsi itu konteksnya berkolektif jatuhnya iya. Ya, terus Buten tuh juga. Terus lo apalagi kayak ngeband pasti, ya kan. Jadi kalau gue lihat ya GSRB jelas banget lah. Jadi emang kayaknya jarang lo untuk tampil untuk sendiri. Riko pribadi gitu ya. Iya, pasti ada entitas lo di balik gue tuh kayak, pasti. Iya, jadi emang lo gitu ya. Gue tuh sempat iseng di Get Kontak kan, iseng nyari. Pasti ada aja tuh Riko GSRB, Riko 32, Riko ini. Oh ya. Jadi ada labeling itu. Ada. Oh, tapi lo gimana dengan menanggapi itu? Gak apa-apa. Mereka yang bantu gue tumbuh sampai sekarang kok. Iya. Karena tadi kan juga mungkin ada relate bahwa lo pingin ada sisi pribadi lo keangkat. Dengan tadi lo detox Instagram itu kan mencoba mengeksplor pribadi as a person kan. Iya. Tapi lo udah menemukan nih? Udah. Asik. Apa? Artinya apa jadinya? Jawabannya? Gue jadi lebih sabar aja sih. Jadi lebih menyiapkan ruang kosong untuk kecewa setiap ngapa-ngapain. Jadi gue gak... Kecewa tuh boleh lagi kok. Tapi harus sediain ruang kosongnya dong. Biar gak... Gimana sih kalau versi lo? Menyediakan ruang kosong tuh gimana? Biar gini, misalnya lagi ada proyeksi A yang kita kejar kan udah pasti udah ada goalnya kan. Iya. Dan kita juga udah ada visi buat ini pasti kalau kita ngelakuin A dampaknya adalah B. Nah, cuma kalau si B ini gak kejadian, kita selalu sediain aja misalnya kayak 30% atau 40% buat kecewa. Jadi kita udah ngeprediksiin itu. Jadi gak kayak sebel gitu lah. Gitu. Memang lo sudah ada sisi menyiapkan ruang untuk yang kecewa ini. Karena lo tahu pasti ada kecewa. Pasti. Meskipun kadang gak begitu harus ada kecewa terus. Iya. Ya, cuman menyediakan. Oh gitu. Supaya tidak ini kali ya, burn out gitu kali ya. Ya bisa jadi salah satunya mungkin. Stress release lo biasanya ngapain? Sekarang udah ngeband aja gue. Ngeband tuh ya. Lo ada kegiatan di luar dari obrolan kita apa gitu gak sih? Gak ada. Mancing misalnya explore tentang gunung lagi. Karena lo di Bogor. Gak ada juga? Gak ada. Sepeda tuh ada? Sepeda pas COVID doang. Sekarang udah gak ada? Sekarang tuh udah gak punya waktu luang gitu sih sebenarnya gue ya. Lumayan gak punya waktu luang buat santai gitu loh. Makanya kadang gue suka sirik tuh sama orang-orang yang di Jakarta nih. Dia sempet-sempetnya ya ke kantor naik sepeda gitu. Dia punya... Ya lo kan bisa. Kemana? Dari rumah ke Buten lah. Iya tapi kan gue masih WFH dong. Masih kayak harus ngerjain ini. Emang kalau bawa laptop gitu. Bukan pakai backpack bisa? Bisa tapi berat banget. Gak enak lah. Iya. Belum hujan. Itu tuh yang gue khawatirkan. Lo iri lah sama anak Jakarta yang naik sepeda kerja gitu ya. Dia bisa punya waktu melambat itu di kota yang cepat kan. Heran juga ya sebenarnya gitu-gitu tuh. Bogor juga lumayan lah bisa lambat. Slow kan? Slow. Dia slow living juga lah ya. Banget. Meskipun lo deket Jakarta sebenarnya. Ya dekat. Oh gitu. Terus lo ada kepikiran kayak ini gak sih F&B sendiri gitu kok? Versi lo gitu. Lo dengan desainnya juga lo ngerti estetiknya, lo ngerti tentang menunya, lo pengen sendiri gak bikin? Enggak lagi. Enggak. Malah gue pengen komitmenin ini kan harusnya jadi grup F&B ya. Kita ya kalau mau eskalasi mendingan langsung aja bikin PT apa. Tapi nanti turunan bisnisnya jangan F&B lagi misalkan. Oh biar kayak Ismaya. Wah iya kan Ismaya ada ini kan. Segitu sih kalau gue. Oh lo berpikir kayak gitu. Emang mau ada apa lagi kok? Baru yang kelis nih ya kalau ke ide. Kalau anak-anak tuh pada pengen bikin standar lah food truck gitu-gitu. Terus pengen bikin penginapan sih kayaknya seru ya bikin gitu-gitu. Tapi biarpun nggak tahu ya harus gimana, apa yang dimulai gitu. Tapi kayaknya semangatnya dulu sih kita adain. Kan bisa jadi dengan ada ide itu lo maju ke cari investor jadi kok. Bisa aja sebenarnya kayak gitu. Karena ini udah jadi contoh, oke nih Buten nih bikin terus dan gue udah terjadi dan udah established, udah running oke. Kan orang pasti akan melihat boleh deh gitu. Di Bogor cocok sih penginapan. Iya, puncak ya. Iya, atau enggak era-era bunder tuh. Iya. Itu lumayan tuh. Karena lucunya adalah kayak cabin tuh loh. Yang emang berhubungan sama alam gitu. Iya. Makanan lo burger misalnya kan. Burger ada gak sih Butin? Burger gak ada, sandwich ada. Kenapa memilih sandwich daripada burger ya? Lebih Amerika kali ya. Kayaknya orang lebih seneng masuk. Tapi laris. Sandwich tuh baru ya, menu baru termasuk lumayan lah. Maksud gue banyak orang standar kan burger ya.
Ini malah sandwich anjir. Mungkin burger tuh yang sulit. Kayaknya kalau orang yang passionate banget kayaknya si rotinya itu sih kayaknya. Yang pasti lo harus pastikan ini oke, empuknya. Oh, kalau sandwich masih oke lah ya. Iya, masih. Oh gitu. Jadi nggak kepikiran lo secara pribadi bikin gitu nggak ya malah? Enggak malah. Lo mau expandnya si Butennya. Sama si Chipsy mau bisa sejauh apa tuh? Chipsy si Asri kontak-kontak gue tuh nyari investor. Tenang aja lo Asri, ntar gue karena dia ada plan. Karena dia lumayan ya. Lo di Chipsy ini tuh ada kayak buat sablon juga kan ya? Ada. Apa aja sih Chipsy? Kalau kemarin dapat info sih gue kurang coba dari lo apa sih Chipsy tuh bisa ngapain aja gitu ibarat Chipsy itu. Produksi merchandise jahit tuh bisa kita. Jadi sudah bisa. Udah semuanya di situ, udah jadi kayak one stop aja. Jadi gue sebagai mau order bawa desain aja. Desain bisa. Gue bawa desain doang di sana, terus diprintkan semuanya, tinggal jadi semua udah bisa. Packaging ada juga. Packaging bisa tergantung kesulitan aja nanti, tinggal mau kayak gimana solusinya. Oke. Dan lagi banyak orderan nggak? Lumayan masih banyak. Dari government ada ya, dari pemerintahan. Ada. Oh gitu. Berarti konveksi lah masuknya. Belum, tapi menuju sih harusnya. Harusnya sih eskalasinya bisa segitu ya. Emang expandnya apa ke depan Chipsy? Harusnya sih bisa tadi tuh naikin, mungkin harusnya bisa eskalasi si misalnya kayak sekarang produksi kaos mungkin misalnya seminggu ngeluarin berapa baju 1.000 atau berapa, mungkin esoknya bisa nambah gitu. Mungkin ada mesin-mesin yang di-upgrade. Ya gitu sih yang dasar-dasar dulu sih. Belum tempat gitu, muat atau tidak gitu. Katanya gede tempatnya. Setelah dilihat-lihat nambah alat sama nambah orang jadi kecil dong. Oh gitu? Iya, habis nambah orang kan kemarin. Oh jadi makin gede ya? Berapa orangnya sekarang? Untuk produksi tuh lumayan dong. Berapa ya? Gue aja sampai lupa, suka ada yang ini lagi bantuin produksi buat packing ini gitu-gitu. Suka ada nambah-nambah. Berapa orang berarti yang emang official sebagai staffnya Chipsy Studio? Kayaknya 13-an deh kayaknya ya. Cuma sisanya yang belum kehitung tuh itu yang misalnya dia part time. Iya. Tapi yang pasti 13 itu. Kalau gak salah ya, lupa gue. Oh gede lah itu ya. Iya. Tuh soalnya si Asri bikin dari minus bukan dari nol tuh ya kan. Iya. Tahu banget tuh. Iyalah lu kan partnernya jatuhnya kan. Oh gitu. Jadi dia mau expand juga nih. Iya. Tinggal tenaganya aja nih harus dibagi lagi kan jadinya. Gila lu berarti banyak yang emang plan mau dijalanin berarti kok ya. Band juga ada rilisan pinginnya dengan tadi lo ada masuk studio itu ya. Gokil juga. Masa gak ada keinginan apa gitu kok yang emang pribadi tapi ini Rico gitu? Gak ada dong. Gak ada loh ya? Tunggal aja udah itu tunggal. Serius gue. Anjir, nikah. Nikah iyalah. Lo ada plan ada? Cari dulu lah. Mau nikah sama siapa? Berarti teman-teman yang perempuan nih silakan. Ya boleh. Saya open submit lah. Tapi lo emang ada ini juga kayak gue karir dulu deh daripada gue soal percintaan atau apa, itu ada kepikiran yang kayak gitu gak sih? Atau itu mah dulu sih yang pas gue hiatus kayak gitu tuh. Oh sempat karir. Lo gitu. selalu memfokuskan diri lo di karir dulu waktu itu. Karena lo merasa apa kayak anjir gue nothing lah gitu apa gimana tuh? Enggak, karena gue kan semuanya dari nol dong. Maksudnya pengetahuan gue di industri kreatif tuh gak punya, kayak nyokap kan ibu rumah tangga, bokap ya gak ada hubungan sama sekali. Militer benar. Jauh lah ya. Jauh. Oke, dari situ kepikirannya kayak wah gue harus jadi sesuatu gitu. Iya, harus sudah komitmen deh industri kreatif nih begini. Ya udah. Tapi orang tua melihat lo sekarang gimana ya? Kagak ngerti dia kayaknya. Selalu tuh kagak ngerti. Enggak, lo ajak makan dong. Ajak. Di Buiten maksud gue. Udah dia tahu ya? Tahu. Bahwa ini adalah bagian dari anaknya gitu. Udah tahu tuh? Tahu udah. Oh, mantep dong. Udah santai, enggak gimana. Emang dia mah dari dulu, mereka berdua tuh udah percaya aja gue. Dari dulu udah percaya. Udah ditinggal di Jakarta suruh ngekos gitu, udah percaya aja gitu. Oh, lu sempet ngekos ya? Ngekos gue dari mulai kuliah kan soalnya. Dari kayak IKJ itu ngekos. Di mana? Pasir? Enggak, Kuitang lagi gue. Di Senen malah ya? Iya. Kenapa lu enggak? Murah Tom. Kali Pasir bukan lebih murah lagi? Hancur tapi kayaknya kosannya gak ada yang bener. Kalau itu kebetulan gue nemu pas baru jadi kosannya. Udah dari semester 2 situ gue pindah langsung kan. Berapa sih kok kosan di sana dulu? Dulu sih gue masih 1 juta dong. Udah kamar di dalam? Dalam terus wifi. Terus dapat kamar di lantai 4 kan kayak apartemen ya. Yo, rasanya ya. Flat gitu. Iya, Kuitang. Tapi oke ya. Di situ berapa lama?
Sampai 2017. 17 gua. Gila rame. Berarti emang lo udah biasa mandiri juga. Terus ngadepin banyak kayak plan-plan lo tuh direalisasikan. Dan pelan-pelan udah mulai terrealisasikan ya. Iya alhamdulillah tuh. Seru. Bikin buku kok gak ada plan? Buku tentang gua, biografi. Entah apapun. Nah project lo ada kayak suka bikin apa gitu gak sih? Kayak buku-buku yang sifatnya cerita fiksi apa gitu gak ada ya? Kan ini Cosmic lumayan loh relate dengan buku ya. Kayak cerita-cerita gitu. Karena ilustrasinya lo bisa bikin sendiri. Tapi kayaknya gue belum nemu penulisnya aja sih. Kayaknya kalau penulisnya gue juga lumayan gak ada waktu. Atau kolaborasi kok. Lagi itu kayak gitu-gitu potensial itu sebenarnya udah kepikiran. Ibam itu suka nulis kan ya? Iya tapi dia masih sastra banget ya. Sastra banget. Gue pengennya tuh yang ngomonginnya utopis gitu loh. Oh jadi ada kolaborasi. Lo ada visualnya ya kan. Oh iya menarik sih. Ibam masih ada sastranya ya, masih kental ya? Masih. Emang dia rootsnya situ udah lah. Tapi teman-teman lo yang lain yang ketertarikan untuk bisa dikolaborasikan buku siapa? Belum ngeliat. Kayaknya nggak dikit lah. Yang penulis kan? Iya. Yang nggak harus penulis banget, tapi dia suka nulis. Kalau di Good School kayak Berto misalnya. Iya. Berto. Nyambung nggak tapi sama ide-ide Berto? Ide-ide Berto. Dia belum, gue senengnya yang ini lagi yang ngomongin dunia alternatif sisanya bakal seperti apa gitu-gitu tuh. Yang agak sedikit future ya maksudnya. Oke. Soalnya gue sempat kepikiran kayaknya seru bikin Biennale Galaksi tuh kayak gimana gitu. Iya benar. Karena scientificnya gitu-gitu ya. Iya. Menarik juga sih agak-agak yang kayak misalnya dulu tuh ada Sunda Empire yang gitu-gitu terlalu oke. Jadi belum nemu ya? Belum ada dikasih jodohnya aja sebenarnya. Anak-anak Bogor nggak ada? Belum, gue yakin. Tapi ada pasti. Sebelum berakhir kok, lu sebenarnya mau disebut sebagai apa kok? Perancang grafis sudah. Itu label yang emang pingin banget atau lu sekarang udah ditanya adalah lu mau disebut apa kok? Perancang grafis itu? Iya udah. Kenapa kok? Kan musisi juga lu ada, entrepreneur ada juga. Atau bisnis kayak F&B ada juga bisa sebenarnya nggak hanya perancang grafis lah. Enggak, tapi karena gue belajar prinsip-prinsip desain. Menurut gue perancang grafis tuh kan perencana jangka panjang ya menurut gue. Artinya desain grafis tuh itu. Arti perancang itu? Iya menurut gue. Oke. Jadi kayaknya itu semua hal yang bisa mendasari untuk lu melakukan sesuatu ke depannya. Karena lu udah ada kan pasti merangkai proyeksinya dalam 5 tahun tuh segimana. Terus nanti 10 tahun dampaknya apa. Terus nanti gimana caranya ngejaga momennya. Gitu-gitu sih. Gitu sih. Perancang grafis tuh itu menurut gue. Oke. Makanya setiap kalau ada atensinya nama lu pengennya itu aja. Iya itu aja. Rico sebagai perancang grafis. Udah. Oh gitu. Meskipun di luar-luar itu ada label-label lain ya. Bonus gitu. Ada informasi apa kok yang lo mau bagi tentang project-project lo atau di Buiten ada apa nextnya atau band lo apa gitu buat yang teman-teman yang nonton di sini sebelum berakhir? Sebelum berakhir apa ya? Nggak ada sih dong udah. Nggak Buiten deh. Ada apa plannya project? Ya semakin banyak hal-hal entertain sih nanti di sana nyobain tuh sama. Yang terdekat ada acara apa kok? Kalau terdekat sih ya pop up sih kayaknya kita akan nyoba pop up makanan di luar kayaknya. Di mana terdekat? Ya, nah itu belum tahu lagi nyari aja celahnya Dom. Lo kalau ada ini mau lo ya nanti gue cari kalau ada event-event tuh. Oke. Jadi Buiten akan pergi ke acara buka booth di sana gitu kan? Iya, lagi pengen kita coba kan selama ini. Laga tandangnya tuh kita jadi tuan rumah kan. Karena lo RNV sudah ke sana, terus lo pinginnya berbalik lah. Iya. Oke. Kalau band lo sendiri apa informasi yang lo mau bagi? Ya nanti Dead Black Class akan meluncurkan EP 4 lagu, tapi semoga November ini akan. November keluar. Ini dong, bentar lagi dong. Iya. Udah ini kan. Tinggal nunggu hasil mixingan aja sebenarnya. Di mana Bogor? Apa launchingnya? Semua produksian dan launchingnya itu di Bogor semua. Masih produksian di Jakarta. Launchingnya? Launching belum kepikiran. Oke. Bisa di gigs berarti nanti ya? Bisa lah. Oke. Ada lagi yang Cipsi mungkin apa? Art Book Fair itu mungkin? Oh iya Art Book Fair boleh tuh kalian untuk daftar menjadi tenan-tenan. Silakan daftar, silakan buka webnya di pressprintparty.com.
Itu Instagram ada nggak Instagram? Ada press print party. Nah, jangan kebalik ya. Kadang ada yang print press party tuh ngetiknya. Oke, jadi nanti ada di Instagram, bisa didaftar tenan-tenan di situ juga. Bisa dong. Oke, ada lagi nggak kok? Terakhir. Cukup. Nanti gue bakal juga infoin di Instagram lo juga akan ada nanti nongol gitu. Makasih banyak. Ya, nih berarti udah nih, nggak ada lagi lo informasi. Aman. Yaudah, ntar gue ngobrol lama lagi, gue mau closing dikit. Ya. Thank you banget ya Ko ya, udah mampir. Sama-sama, thank you Dom. Terima kasih nih, udah banyak banget gue dapat informasi dari skena pergerakan Bogor lah. Nih ada Butin tadi kayak gimana, GSRB juga, terus Rico-nya sendiri tadi banyak kayak journey-nya seperti apa. Terus ternyata banyak project juga yang dibikin sama dia dengan ternyata tipikal orang yang banyak berkolektif gitu. Jadi dia pingin coba untuk kemarin explore pribadinya. Detailnya, informasinya langsung aja cek aja di Instagramnya. Nanti ada Instagramnya Rico. Jangan lupa pokoknya share, like, komen di YouTube-nya Metur Indonesia. Dan juga follow Instagram metur.idn. Terima kasih. Thank you banget gue ya. Sama-sama. Sampai jumpa. Thank you. Selamat malam.